dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian wahai umatku untuk mengingat pemutus kelezatan ini, yakni kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, perbanyak ingat mati supaya kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia mati. Sekuat dan sehebat apapun dia, sebanyak apapun harta dan setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun ilmunya, sepintar apapun dia, kalau kematian itu datang, maka dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak ada yang mampu menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk yang mampu menyelamatkannya dari kematian itu. Harta, jabatan, pangkatmu tidak mampu lagi menyelamatkanmu ketika kematian itu datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, kematian pasti akan datang menjemputmu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu bahwasanya setiap kita pasti akan mati. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang lalai, masih banyak di antara kita yang tertipu sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kematian itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, semua makhluk yang hidup itu pasti akan merasakan kematian. Pasti mati, siapapun dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, pasti terjadi. Pasti mati kita semuanya. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa hidup kekal selama-lamanya di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kalian. Jangan sekali-kali syaitan menipu kalian sehingga kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu mengajak kelompoknya, mengajak teman-temannya, mengajak pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, manusia yang paling mulia yang pernah hidup di permukaan bumi ini juga wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika tersebar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan waktu itu beliau belum bisa menerima. Berat bagi Umar bin Khattab untuk menerima berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau bersumpah, wallahi la yab'atsanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la qata'na aydiya rijalin. Demi Allah, kata beliau, Allah akan bangkitkan kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan beliau sudah wafat.
beliau belum bisa terima, masih berat. Ternyata jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menghadap kepada para sahabat dan berkhutbah menyampaikan nasihat kepada mereka. Ya ayuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian, wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Muhammad telah mati, telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah, siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membaca dua ayat. Ayat yang pertama dalam surat Az-Zumar, kata beliau radhiyallahu taala anhu, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati, yakni orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua diwafatkan oleh Allah. Apakah jika dia telah mati, jika dia telah wafat, kalian akan kembali menjadi murtad? Barang siapa yang murtad setelah beragama Islam, maka dia tidak mampu memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Justru dia yang rugi. Dan Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada dirinya. Dari ayat-ayat ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya akan datang nanti pasti giliran kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang giliran kita, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita, Allah akan matikan kita. Yang tersisa hanyalah amalan yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-kayyisu man dana nafsahu." Orang-orang yang bijak adalah orang-orang, seorang mukmin yang bijak adalah seorang mukmin yang mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, mengamalkan amalan-amalan saleh untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang pintar, itulah mukmin yang hebat. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, dia adalah orang-orang yang man atsba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia melakukan banyak perbuatan maksiat kepada Allah. Dia langgar perintah-perintah Allah. Wa tamanna 'ala Allah tamani, dan dia berangan-angan dengan angan-angan yang banyak kepada Allah. Sudahlah dia berbuat maksiat, sudahlah enggak sholat, berbuat syirik, tapi masih berharap masuk surga. Subhanallah. Mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah, tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan dia mati. Mungkin besok, atau mungkin lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan itu pasti terjadi. Apa yang kita persiapkan ketika kematian itu datang? Mumpung sehat, ayolah, rajin-rajinlah datang ke masjid. Mumpung masih ada waktu luang, belum sibuk, rajinlah datang ke masjid. Mumpung masih banyak uang, masih kaya, rajin-rajinlah menyumbang, rajin-rajinlah menginfakkan harta itu di jalan Allah. Mumpung masih sehat, diberikan akal sehat oleh Allah, diberikan kekuatan, gunakan hal tersebut untuk kebaikan. Habiskan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh apa yang kita miliki, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan di jalan kebaikan atau tidak, itu pasti habis dan pasti akan kita tinggalkan. Ketika kematian telah datang,
maka tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amalan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan di kehidupan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaba'al janazatu thalathatun. Ittaba'al janazata thalathatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti jenazah seorang hamba. 3 perkara ini akan ikut sampai ke liang lahatnya. Wa raja'a itsnaini wa baqiya wahid. Pulang yang 2, tersisa yang 1. Yang pulang adalah harta dan keluarganya. Dan yang tersisa, yang menemani dia sampai hari kiamat nanti hanyalah 1. Itulah amalan solehnya. Siapa yang mengamalkan amalan soleh, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, maka beruntunglah dia. Dan barang siapa yang lalai, dia tidak mempersiapkan amalnya sampai ajal datang menjemputnya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam mengamalkan amal ketaatan, amalan soleh sampai ajal datang menjemput kita. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Mungkin besok, atau mungkin lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan itu pasti terjadi. Apa yang kita persiapkan ketika kematian itu datang? Mumpung sehat, ayolah, rajin-rajinlah datang ke masjid. Mumpung masih ada waktu luang, belum sibuk, rajinlah datang ke masjid. Mumpung masih banyak uang, masih kaya, rajin-rajinlah menyumbang, rajin-rajinlah menginfakkan harta itu di jalan Allah. Mumpung masih sehat, diberikan akal sehat oleh Allah, diberikan kekuatan, gunakan hal tersebut untuk kebaikan. Habiskan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh apa yang kita miliki, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan di jalan kebaikan atau tidak, itu pasti habis dan pasti akan kita tinggalkan. Ketika kematian telah datang, maka tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan amalan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan di kehidupan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaba'al janazatu thalathatun. Ittaba'al janazata thalathatun. Ada 3 perkara yang akan mengikuti jenazah seorang hamba. 3 perkara ini akan ikut sampai ke liang lahatnya. Wa raja'a itsnaini wa baqiya wahid. Pulang yang 2, tersisa yang 1. Yang pulang adalah harta dan keluarganya. Dan yang tersisa, yang menemani dia sampai hari kiamat nanti hanyalah 1. Itulah amalan solehnya. Siapa yang mengamalkan amalan soleh, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, maka beruntunglah dia. Dan barang siapa yang lalai, dia tidak mempersiapkan amalnya sampai ajal datang menjemputnya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam mengamalkan amal ketaatan, amalan soleh sampai ajal datang menjemput kita. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.